Kalau bicara adat warisan, titipan malah. Kalau bicara dengan pertimbangan dan kebijakan, budaya ini termasuk ada nilai-nilainya, ya wisata budaya, itu udah ketentuan seperti itu. Serba-serba zaman, Baduy tetap Baduy. Orang kan kaharepna bakal berhadapan jeung pengunjung, terus pengunjung ke orang eta kudu disambut anu hade, ramah tamah, etika sopan, kudu saling menguntungkan, mempermudah, kudu aya nilai manfaat ke orang kekabehan gitu. Artinya mun etika sopan santun tetap kurang dibangun yang utamakan. Bakal hirup orang, tata tertib aturan budaya orang kudu dijaga gitu. Kolot kabaris kolot kudu orang bisa nghargaan, mek ulah sarek daya karita kudu jujur, kudu patuh, kudu benar, kudu bisa ngajalankeun aya babasaan meureun. Rak-rak rik-rik ruk-ruk meureun kitu jelema bahan kolot, bahan papatah ti kolot ka anak ka incu. Terus meureun adat istiadat orang, kewajiban urang kudu aya kasadaran gitu. Nusa kira-kira nu jauh ti budaya ti nilai-nilai orang meureun kudu bisa ngajaga ngaraksa budaya adat istiadat urang gitu. Sebenarnya kami Baduy punya tatanan, punya tradisi, punya kehidupan yang berbeda. Lalu cara untuk mengatur dan untuk mengajak serta untuk menjaganya, kami Baduy punya tugas dan punya bagian-bagian yang mengatur di bidang itu. Cara menjalankannya untuk hidup ini sederhana, supaya hidup ini rukun, keseimbangan, saling menghargai, menjaga alam, lingkungan, budaya, itu kan sudah diamanatkan leluhur gitu. Maka kami tetap berupaya mengajak juga kepada warga, kepada masyarakat tetap bisa menjalankan tugas adat, hidup di tatanan hukum adat. Leluhur, para lembaga menitipkan kepada warganya. Harus kuat, harus tabah, bijak juga menghadapi situasi, karena kan udah pasti ini akan berhadapan dengan berbagai hal, arus budaya, arus tantangan, harus paham, lalu bisa memilah untuk antara ini positif dan negatif. Nyin imah dah. 24 biliknya. Tiangna cik seberapa tiangna? Tiangna 24. Lebak ke kayu di dia menyen ini. Kayak di itu sih nyen imah. Kumaha eta beak sabaraha? Di tuge gede. Terus kayuna meuli, nu hatupna meuli, nu selain eta nama gotong royong kami mah di Baduy dalam. Yang nekelan imah. Hayu. Hayu. Nekelan tacan rapi jerona ge. Tacan.
Walahan ngurus-ngurus imah bae ya. Aduh. Lamun bilik ieu ya 200.000 ya. Bisa labih. Lamun bilik polos mah biasa Di bae. Baduy eta duit eta butuh jang ngenuk ieu bilik ya jang terus ajang meuli kayu-kayuna atap kan anjukna ajang ngupahkeunana ajang meuli kopina sia eta. Cek ngina cek. Ngeran aing Misja, warga Cibeo, kampung Cibeo, Baduy Dalam. Anakna Ayah Mursid. Anak saya. Kalau keinginan mah aya keinginan banget di otak dia tetap ulah loba teh ya ke nafsu lah gitu tetap direm gitu. Ai pandangan mah hayang mah gitu. Hayang gitu nya, hayang boga motor, hayang boga mobil misalkan kan aing eta cicing di adat. Cik adat ulah gitu teu bisa melanggar adat gitu kan. Cik adat ulah ya ulah gitu. Ai tahan bae lah ulah pati nafsu teuing gitu. Loba teuing ke nafsu. Caramna ngeremna sabar gitu loba teuing ke nafsu. Tentram ulah loba teuing kapikiran. Tetap di pikiran eta direm gitu. Wah loba teuing kahayang mah loba ngeun ulah nafsu teuing gitu. Iya teh ini karena perbatasan antara Baduy luar dengan Baduy dalam. Biasana sok orang Baduy ieu mandina di Walungan. Walungan ieu ujung ya kan perbatasan. Urang Mursid tinggal di kampung Cicampangka, Baduy Luar, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar. Dulunya Baduy Dalam, sekarang tinggal di Baduy Luar karena kemauan sendiri pindah ke Baduy Luar. Kalau di Baduy mungkin seperti teknologi mungkin ya ikut sama zaman. Zaman juga mungkin ngikutin, cuman adat dan budayanya masih tetap lah kayaknya seperti rumah atau perkampungan nggak bisa dirubah gitu. Adat dan budaya seperti kalau di Baduy itu kan utamanya berladang gitu. Kalau udah berkeluarga masing-masing berladang mungkin seperti itu nggak bisa ditinggalin sama orang Baduy. Dijaga lah soalnya kan titipan ti leluhur yang gitu-gitu. Penting seberapa persen yang di luar ya sekitar 60 mungkin kepake sih kan persen untuk handphone buat komunikasi. Jadi selain itu juga buat komunikasi ya untuk jualan lah gitu, buat kepentingan pribadi juga. Ini makanya mamanya ya. Kuahnya cik kurang wae mah teu bisa kumaha urang mah cik kokolot meureun eta urang mah ngikutin wae ka kokolot mah. Kumaha kolot wae lah urang ngikutin sama kokolot. Kalau tanggapan urang mah ya mun cik kokolot setuju kabehan meureun. Kalau semua setuju
sinyal diputusin orang mau ngikutin wae gitu, nggak bisa punya potongan harus diputusin sendiri gitu, ngikutin sama kokolot aja. Kalau menurut Mursid sih nu kolot jeung nu ayeuna paling diseimbangkeun lah gitu, soalnya titipan-titipan kokolot mungkin separuh-separuh mah ngerti umurnya kokolot ge gitu, geus ngerti karena zaman gitu. Terus anak-anak mudanya juga ya titipan ti kolot juga teu ditinggalkeun, zaman juga sedikit-sedikit mah ngikutin biar diimbangkeun lah supaya teu ketinggalan zaman gitu. Mun ketinggalan zaman teh anak muda ayeuna meureun kumaha kitu nya. No iya mah keur ditaruh di jero, soalnya biasanya dikeluarkeunna cuman 1 minggu aja di sini. Soalnya kan jalurnya beda dengan di bawah. Wih ti Baduy apa di jero kumaha? Wih ti Baduy nu naek arek ka jero gitu. Makanya kalau Mursid kan lebih fokus di online, soalnya kan di sini jarang dilewatin wisatawan gitu. Karek baliknya. Iya kuy. Kalau soal waktu rame waktu itu sebenarnya mah itu menurut saya bukan hanya warga Baduy Dalam aja, itu atas nama lembaga dengan tadi melihat dinamika ini, alat semakin canggih, semakin maju, semakin takutnya gimana, rasa cemas khawatirnya itu sebagai bentuk upaya untuk menjaga juga tujuannya. Tapi waktu pemberitaan itu kan agak kaget juga gitu. Ketika bikin suatu keputusan atau suatu surat biasanya kan dimusyawarahkan dulu, itu langsung spontan, langsung diputuskan begitu aja. Banyak belum disosialisasikan kepada masyarakat, lalu batasnya mana aja. Kalau memang itu batas Baduy Dalam disebutkan di situ, itu kan udah rame, lalu banyak timbul pertanyaan. Tapi tujuannya tetap upaya menjaga gitu. Akhirnya kesimpulannya seperti itu. Benar. Itu benar, maka kita harus kondisi situasi itu harus kita saling memahami juga gitu. Di sisi lain kan khawatir, tapi di sisi lain alat itu kan antara positif dengan negatif kan tergantung memainkannya gitu kan. Tapi saya harap diupayakan ke arah yang positif. Salah satunya zaman sekarang misalkan dimanfaatkan untuk cara berjualan, kan nambah penghasilan, itu kan masih mending. Kan dulu makan mana bisa seperti itu gitu, dimanfaatkan ke arah situ. Lalu kalau memang ini daerah-daerah yang dilarang, yang nggak siap dan memang mesti harus dijaga, nggak usah ada alat itu, kita hormati juga. Kalau alat canggih itu di sisi lain kita tetap rada cemas khawatirnya, seibarat orang tua terhadap anak, tapi kita harus bisa memainkannya, cara menjaganya gitu, supaya ini tetap bisa seimbang gitu. Ada kondisi sekarang adat kuat, adat teguh, adat patuh pun berhadapan dengan alat itu harus bisa gitu. Kita perlu kita jaga, dipilih sekiranya ini masih bisa diarahkan ke arah-arah yang bermanfaat, bernilai, manfaatnya untuk orang banyak, ke ekonomi, ke kebutuhan ini bisa ada nambah ke masyarakat. Itu kan menurut saya harus ada pertimbangan hal-hal itu gitu. Kemarin zaman Covid, zaman itu misalkan itu kan udah nggak, yang punya kerajinan tenun, koja, biasanya suka pameran keluar, banyak pengunjung, kan tutup, itu dampak. Tapi dengan adanya dijual dengan online dengan itu, masyarakat Baduy luar, masyarakat kami sedikit-sedikit itu terbantu, maupun orang nggak datang kan bisa lewat paket gitu. Ya. Ja, ai ieu keur melak naon ja? Melak kuncur. Biasanya tanam naon sih mun tanah kieu? Selain cikur biasanya belak jahe, cau biasanya.
Ai di Baduy Dalam mah handphone eta teu meunang, bener-bener teu meunang. Pamali cik bahasa pamali. Pamali kan nyaho pamali. Misalkan dijalankan bisa kena iya, kena sanksi, kena hukum gitu, melanggar gitu. Aya oge kawalat gitu, bisa jadi kawalat. Anu di luar mah bebas menang gitu, bebas mentengan menang gitu. Misalkan aya di Binong mah didinya asik eta mengpat oge sih, nambah penghasilan gitu. Cuman di Baduy Dalam eta di jero bedalam teu meunang pakai handphone pamali, tapi di sisi lain aya kemanfaatan oge gitu. Aya keur keluar mah gitu. Misalkan di Binong didinya bisa bae sih, bisa pinjam carana pinjam ke orang Binong gitu. Jang informasi keluar misalkan aya endek sabab Baduy ka dieu. Kieu aya Baduy Dalam mah walaupun di luar berubah, di Baduy Dalam eta tetap dijalankan, tetap dilestarikan. Kamanapun mau sampai berubah, tetap dijaga. Ai kami mah ngilu ieu bae kami mah. Ai cik kokolot mah cik ieu mah ditutup mah ya kumaha nu cik nu ngurusna bae lah gitu. Kumaha cik nu ngurusna ditutup mah ya ditutup gitu lah. Teu bisa kukumaha kami mah gitu. Sambal. Ngawadang. Itu merupakan sebuah aturan adat dijalankan sama lembaga adat, disampaikan dari lembaga adat ke masyarakat adat. Dengan sebuah amanah itu tetap itu merupakan suatu aturan yang utama, yang baku, yang wajib. Tatanan hukum adat dengan seperti ini gitu. Tidak tertulis tapi kami memandangnya dengan lisan, dengan tutur, dengan cara tatanan yang ada ini. Ya dengan seperti inilah masyarakat Baduy, masyarakat adat untuk cara menyampaikan aturan-aturan. Sebenarnya kalau bicara pikukuh itu nyangkup adat, nyangkup keseluruhan. Pikukuh dalam kehidupan, pikukuh dalam berpakaian, pikukuh dalam menjaga alam, lingkungan, lebih ke pepatah gitu. Ada pikukuh untuk perilaku hidup, etika, kata-kata seperti nyaur kudu diukurnya belak diungang, bahasa Sundanya ngomong ulah segeto-geto lemek ulah sadaek-daek kan itu kepada etika. Itu sebuah pikukuh juga, cuma lebih mengarah kepada individu atau manusianya, kepada masing-masing keseharian kehidupan sehari-hari. Kalau pikukuh lebih ke alam, lebih ke ininya, pepatahnya beda lagi. Seperti gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak, larangan ulah dirempak, dirobah, lajur temenang dipotong, podang dipenosek, itu apa adanya, sederhana tapi ada ke alam, ke lingkungan. Yang jelas masyarakat Baduy punya cara-cara Baduy, punya tradisi, punya upaya Baduy untuk sama-sama menjaga gitu. Sama-sama kan rasa amannya, rasa ukurannya ada di Baduy juga. Kalau kita bicara alam, bicara zaman, kita harus sadar bahwa zaman dahulu kala mungkin seperti itu pertimbangannya, penduduknya, orangnya tidak seperti sekarang, banyaknya gitu. Lalu misalkan alat-alat modernisasinya misalkan dulu mah kan beda dengan sekarang. Ketika perubahan waktu, perubahan zaman, perubahan dinamika ini kan setiap waktu punya cara yang berbeda, cara menjaga, cara untuk melindungi warganya. Zaman dulu berupaya dengan ukuran zaman dulu. Sekarang tetap berupaya mempertimbangkan warganya supaya tetap aman, nyaman, subur, makmur di kondisi zaman sekarang. Bisa juga gitu kan. Menyesuaikan artinya tetap.
bertahan lah, mungkin setik-setik mah ngikutin gitu. Soalnya jangan sampai leung gitu adat budaya di sini teman. Kenapa? Nah seperti itu paling belajar tunang dipotong pendek tunang disambung. Soalnya kan harus sakit itu baik gitu, yang seperti rumah jangan dirubah. Kalau seperti di dalam mungkin kalau mau bikin rumah jangan didatarin, harus tiangnya yang misalnya tanahnya ini miring, mungkin separuh panjang separuh pendek gitu tiangnya, nggak boleh diratain sama kayak di luar gitu. Kalau di luar kan udah boleh sedikit-sedikit tanahnya kalau misalnya agak miring diratain biar tiangnya sama lah gitu panjangnya gitu. Kalau di dalam tuh bisa sama tiangnya juga. Kalau melanggar mungkin bisa kena karmanya itu kadang-kadang kalau misalnya melanggar ya rezekinya susah gitu, kadang-kadang kena karma sendiri lah gitu, ketemunya sama yang melanggar lah kalau di Wadi. Menurut saya di kondisi sekarang berarti harus tabah, sabar, kuatkan imannya. Ini bentuk upaya menjaga, mempertahankan dan akan berhadapan dengan berbagai persoalan untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan tenang serta adil dan ada bernilai manfaat untuk orang banyak.